Perang Amerika Serikat Israel melawan Iran yang tak kunjung berakhir membuat warga Amerika Serikat meradang. Jutaan orang menggelar aksi unjuk rasa di berbagai kota yang diberi tajuk No Kings atau Tidak Ada Raja. Mereka menyuruhkan penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dianggap otoriter karena tak jua menghentikan perang melawan Iran. Selengkapnya dalam Ulas Utas, No Kings anti-Trump meradang. Gelombang aksi demonstrasi berlangsung di berbagai kota di Amerika Serikat sejak Sabtu 28 Maret 2026 atau genap 1 bulan perang AS dan Israel melawan Iran. Aksi protes besar-besaran yang bertajuk No Kings atau Tidak Ada Raja ini pun menjadi sorotan dunia. Ya, aksi ini untuk menentang serangan dua negara yang bersekutu, Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang meletus sejak serangan pertama mereka di Teheran, Iran. Serta terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Khamenei pada 28 Februari 2026 lalu. 1 bulan berada di tengah peperangan yang seperti digali sendiri oleh Presiden Trump membuat warga Amerika Serikat benar-benar meradang. Karena faktanya perang hanya menambah kondisi ekonomi yang kian tak menentu. Publik Amerika saat ini memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja ya dengan kenaikan harga bahan bakar. Kemudian ini akan memberikan solusi gelombang demonstrasi. Itulah dukungan rakyat itu yang menjadikan Iran kuat begitu ya. Nah, sekarang berbalik kondisi dengan keadaan di Amerika Serikat. Perang ini berharap bahwa nanti rakyat Iran itu akan terprovokasi, akan melakukan demonstrasi, kemudian rezim terguling, begitu kan? Tapi kenyataannya sekarang demonstrasi terjadi besar-besaran di Amerika Serikat sendiri. Karena apa? Karena itu energi itu sangat very essential, sangat penting begitu. Dimanapun, bukan hanya di kita sekali lagi, tapi di negara maju pun demikian. Ribuan warga di Washington turun ke jalan untuk menyuarakan amarah mereka pada Trump. Mereka berkumpul di luar gedung Kapital Washington dengan mengibarkan bendera Iran dan menyerukan orasi menentang serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sending billions of dollars for what? I don't know. And people in Gaza are suffering and being treated like dirt. People in Iran, all the innocent people being killed. Mereka dengan lantang mengatakan bahwa serangan terhadap Iran merupakan perbuatan yang tidak adil, tidak bermanfaat, menghabiskan banyak uang negara. Juga dapat menjadi bumerang bagi Amerika Serikat sendiri. Justru kan sekarang bolanya itu ada di Amerika Serikat ya, karena Amerika Serikat sudah tergerus ekonominya akibat perang ini dan membuat gerakan protes yang sangat kuat di Amerika Serikat untuk menuntut Donald Trump mundur. Ini menunjukkan bahwa Iran pintar dia memainkan fleksibilitas ekonomi, fleksibilitas energi agar dia tetap bisa survive di dalam ekonominya ketika mengarungi perang yang panjang. Apalagi sekarang Iran juga mencoba memungut upeti, memungut tarif ya, sekitar $2 juta bagi kapal yang ingin melewati Strait Hormuz. Selama dua variabel ini tetap dipertahankan dan selama ini tidak kemudian bisa diambil alih Amerika Serikat dari Iran, menurut saya Iran relatif dia bisa mempertahankan serangan jangka panjang kepada Amerika Serikat. Apalagi jauh sebelumnya kita mengetahui Iran sudah mengatakan dia sudah mempersiapkan modernisasi alutsistanya, memperkuat sistem persenjataan itu selama 2 dekade. Di Los Angeles, Amerika Serikat, ribuan warga berkumpul di luar balai kota. Mereka membentangkan poster dan spanduk bertuliskan kalimat sindiran keras. Di antaranya, uang untuk perang, tidak ada uang untuk orang miskin. Unjuk rasa itu lagi-lagi untuk mengecam kekerasan yang diciptakan oleh Trump. Terlebih serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang justru membuat perang jadi panjang. Para demonstran juga mengatakan bahwa demokrasi di Amerika Serikat telah hilang.
I think also because he thought it was so easy to just take over Venezuela and, supposedly free the people. And in reality, first of all, Iran is a completely different story, and I think this conflict is going to get him way in over his head if he isn't already. Aksi yang sama juga dilakukan ribuan warga Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa menyebut Trump telah mematikan serta menyakiti para imigran dan banyak orang di Iran. Mereka menuntut aksi keji itu harus dihentikan demi kemajuan Amerika Serikat sendiri. I'm out here today because I stand against authoritarianism down to my core. I have 4 children that I am raising in a collaborative space because I believe in no control and oppression. And right now we are under a government who's taking us back in time and not moving us forward. So I'm here to move us forward. Gerakan No Kings atau penolakan terhadap raja ini terus mencatat peningkatan peserta. Ada lebih dari 3.000 titik aksi yang menjadikannya salah satu gerakan protes terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Kali ini, setidaknya ada 8 juta orang turun ke jalan di 50 negara bagian Amerika Serikat. Aksi ini terjadi di tengah merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Donald Trump yang menurut survei berada di angka 36%. Sisanya, sekitar 60% masyarakat AS menilai Trump gagal. Berdasarkan polling saat ini baru pada tahap sekitar 60% dianggap gagal. Jadi Republik belum bergerak. Saya melihat kenapa tidak ada perubahan sikap dari Trump, tetap masih sembarangan bicaranya. Kemudian masih terbaru bahkan update dia masih menyatakan ingin mengambil alih minyak Iran begitu ya. Jadi karena memang belum ada pergerakan dari Partai Republik sendiri karena berdasarkan polling itu masih di kisaran 30 itu tadi. Mungkin kalau kita sampai sudah pada berdasarkan polling itu sekitar 60%, bisa jadi Republik akan bergerak dan menekan Trump untuk segera mengakhiri perang ini. Karena tidak ada lagi yang bisa menghentikan perang ini sekali lagi selain Amerika Serikat itu sendiri. Dan Amerika di bawah Trump memang harus di-pressure atau ditekan oleh partainya sendiri karena memang Trump merupakan bagian dari Partai Republik walaupun memang backgroundnya adalah sebagai bisnismen.